Bab 2911-2920. Sekitar, pedang Qi menghilang secara bertahap. Sosok Mu Yun turun dengan mantap. Mayat jatuh ke tanah. Potong kepala musuh dengan pedang. Pada saat ini, Mu Yun secara bertahap menyadari misteri menggantung pedang matahari di dalam hatinya. Kumpulkan semua pedang Qi, padatkan ke satu titik, lalu ledakkan. Ada banyak perbedaan dengan pedang yang meniup salju. Benar saja, bertarung adalah cara terbaik untuk meningkat. Hanya dengan bertarung, kita dapat membuat sang pejuang terkesan dan mempertajam pemikirannya. Yang mulia, saat ini, Pan Guling datang dan terkejut melihat Mu Yun. Menghasilkan banyak uang, ekspresi Pan Guling sedikit dibesar-besarkan. Hah, Mu Yun mengikuti Pan Guling ke aula. Nafas yang melimpah menyapu tubuh. Di ujung aula, di dinding, keran muncul saat ini. Hah, pada saat ini, cairan roh tertinggi mengalir terus-menerus dari keran. Seperti air mancur, apakah kamu ingin menginstalnya? Omong kosong, Mu Yun berbicara langsung. Panguling tidak berbicara omong kosong, instal saja. Kenapa repot-repot begitu? Suara persatuan berdering saat ini. Singkirkan gambar membunuh surga dan berikan kepada murid-murid aula awanmu. Bagus, Mu Yun mengambil keputusan dan segera memulai. Gambar surga yang membunuh sedang menyebar saat ini. Pangguling melihat pemandangan ini dan tidak berbicara. Dia tahu fungsi luar biasa dari membunuh surga. Interiornya memiliki ruangnya sendiri, dan berada dalam radius 3000 mil. Pada saat ini, cairan roh tertinggi mengalir ke Zhu Tiantu dan secara bertahap menyatu menjadi pesan, sungai, dan sungai Yangtze. Namun masih belum ada tren berhenti di kepala naga. Mu Yun terkejut. Setidaknya ada puluhan miliar tetes cairan roh tertinggi. Bukankah itu menakutkan? Pada saat ini, cairan roh tertinggi terus mengalir ke bawah. Zhu Tiantu, cairan roh tertinggi masuk dan terakumulasi ke dalam sungai. Bahkan pegunungan dan pepohonan di sekitarnya terpengaruh saat ini. Cairan roh tertinggi yang melimpah, melayang pergi. Bunga, tanaman, dan pohon, di bawah baptisan cairan roh tertinggi, bersinar terang. Bunga dan tumbuhan biasa, pada saat ini, tampaknya tercapai untuk rumput spiritual dan bunga spiritual yang nyata. Pada saat ini, Mu Yun merasa kekuatan di tubuhnya sedang berkumpul. Itu adalah kekuatan untuk membunuh Tiantu. Secara kasat mata, tampaknya menghasilkan kekuatan resonansi, yang membuatnya berpadu erat dengan Zhu Tiantu. Di antaranya, kekuatan Tao dan Tao menyatu ke dalam tubuhnya dari langit, bumi, gunung, dan sungai. Awan, nama Mu Yun untuk dunia dalam gambar surga pembunuhan. Ini adalah dunianya. Dunia yang dipadatkannya disebut dunia awan. Tidak ada yang salah dengan itu. Mu Yun bahkan memikirkannya. Jika batas awannya sendiri terus meluas dan meluas, akhirnya akan menjadi luas, melampaui dunia Changlan dan menjadi dunia yang menutupi dunia Changlan. Betapa hebatnya itu. Pada saat itu tidak bisa disebut cloud. Tapi awan tak terbatas, langit tidak terbatas, bumi tidak terbatas, dan awan yang tidak terbatas. Ambil kembali beberapa pemikiran yang terlalu halus, dan Mu Yun merasakan kekuatan itu. Dari pegunungan, sungai, bunga dan tumbuhan, dan bahkan udara, itu adalah sejenis kekuatan yang memberi makan kembali ke tubuh Mu Yun. Ini adalah kekuatan aneh, kekuatan Wanyuan. Mu Yun bergumam, kekuatan dari semua sumber. Saat ini, Mu Yun sedikit terkejut. Tidak ada alasan lain. Dahulu kala, kekuatan ini mungkin juga ada di Zhu Tiantu. Tapi selama ini, telah ada pohon dunia. Di pohon dunia, ada aliran kekuatan dunia yang tak ada habisnya, yang merupakan kekuatan paling murni, yang menekan perasaannya akan kekuatan dari semua sumber. Kekuatan dari semua sumber ini, dihasilkan oleh langit dan bumi dalam gambaran surga yang membunuh. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat telapak tangannya sedikit. Gelombang telapak tangan, bang, gumpalan kekuatan dari semua sumber mengembun saat ini. Tekan kekosongan. Tiba-tiba, retakan muncul di kehampaan. Di satu sisi, melihat Pan Guling dari adegan ini, hatinya bergetar. Terlalu kuat. Gerakan apa ini? Saat ini, hal yang paling mengejutkan adalah Mu Yun. Ini sangat kuat. Kekuatan dari semua sumber. Kekuatan yang lahir dari gambar surga yang membunuh. Bisik Mu Yun. Ini mungkin langkah pembunuhannya. Pecahnya kekuatan seperti itu lebih kuat dari kekuatan dunia. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kendali atas kekuatan dunia. Namun,
Dia dapat mengontrol dan bergerak sesuka hati. Mu Yun tersenyum di sudut mulutnya. Pelatihan ini benar-benar memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Peningkatan kekuatan membuat Mu Yun senang. Ini sudah berakhir. Di dinding, kepala naga yang menonjol tidak lagi disemprot dengan cairan roh tertinggi. Tapi itu sudah cukup. Saat ini, Mu Yun hampir bersemangat untuk menangis saat melihat cairan roh tertinggi sepanjang 10.000 mil di Zhu Tiantu. Berapa biayanya? 10 miliar tetes. 10 miliar tetes dihitung sebagai bola. Ini setidaknya triliunan tetes semangat tertinggi. Mu Yun bahkan curiga bahwa pasukan kelas 2 pun mungkin tidak mengumpulkan begitu banyak. Tempat ini luar biasa. Dengan roh tertinggi ini, sejumlah besar makhluk tertinggi dapat dilahirkan dengan cepat di aula awan. Tidak, bukan kelahiran cepat dari sejumlah besar makhluk tertinggi. Tapi ratusan ribu murid di aula awan bisa melangkah ke yang tertinggi. Mu Yun sedikit bersemangat saat ini. Terakhir kali, hampir 100 juta tetes cairan roh tertinggi dan 110.000 tetes cairan roh tertinggi diperoleh. Menurut dugaannya, puluhan ribu master tertinggi dapat lahir di aula awan. Kali ini, hampir 1000 kali lipat. Tiba-tiba teringat terakhir kali, untuk merebut roh tertinggi itu, saya terpaksa tidak punya pilihan. Lihatlah saat ini, menghasilkan banyak uang. Mu Yun semakin penasaran dengan seluruh surga Yin Yang. Tempat seperti itu luar biasa. Itu hanya tanah kehormatan. Domain Tianzun, bagaimana dengan domain Shenzun? Apa itu? Hati Mu Yun melonjak untuk sementara waktu. Saatnya memulai, siap menerobos ke surga. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia tidak mampu menunda selama 100 tahun. Siapa? Tapi tiba-tiba, wajah Mu Yun menjadi dingin, menunjuk dan langsung membunuh dengan tenda berdarah. Bang! Sebuah pilar batu di aula utama runtuh saat ini. Sesosok melangkah keluar perlahan. Di depan mereka ada seorang pemuda. Setelan gelap, rambut panjang diikat, 2 helai rambut dipelipis, sedikit dikibaskan. Pria muda itu memiliki wajah yang sangat putih, dan senyuman memberi orang perasaan yang sangat harmonis. Yang terpenting, pemuda ini membuat orang merasa dikelilingi api dan tidak bisa didekati. Namun, apa yang diperhatikan Mu Yun adalah bahwa pemuda itu diam-diam muncul di sekelilingnya. Hal ini membuat masyarakat harus berhati-hati. Aku, Xuan Tianlang, melihat Mu Yun, pemuda itu berkata sambil tersenyum, ini juga lewat sini. Saya merasa tidak normal. Saya baru saja masuk dan melihat-lihat. Tidak ada niat jahat. Mendengar ini, Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, tentu saja, orang jahat tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah orang jahat. Xuan Tianlang tertawa ketika mendengar ini. Saya turun dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Nama keluarga saya adalah Xuan. Saya adalah putra sah dari keluarga kerajaan dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Saya adalah putra bungsu dari Xuan Yu, kepala keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Dia bertemu banyak orang dan melaporkan keluarganya, tapi saya belum pernah melihat orang yang jujur dan melaporkan diri sendiri. Xuan Tianlang, putra Xuan Yu, pemimpin klan Xuan Yao yang berapi-api, dan putra bungsu. Apakah tanahnya bermartabat dan bulat? Mu Yun berkata lagi, apa hubungannya denganku? Mendengar ini, Xuan Tianlang tersenyum dan berkata, namamu Mu Yun, bukan? Aku mendengar namamu tidak lama setelah aku memasuki wilayah Disun. Sekarang dia akan membunuhmu di luar. Kamu tidak aman. Dikatakan bahwa jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan artefak tertinggi tingkat dewa. Kamu benar-benar berharga. Mu Yun berkata dengan senyum tipis, jadi kamu juga datang kepadaku. Jangan salah paham. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, artefak tertinggi sangat kuat, tapi sudah kubilang. Saya adalah putra dari keluarga kerajaan dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api dan putra bungsu dari kepala keluarga Xuan Yu. Dalam kapasitasku, tidak sulit untuk mendapatkan artefak tertinggi dari tingkat dewa. Tidak perlu bekerja keras denganmu untuk ini. Selain itu, aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Apakah kamu tidak mencoba? Mu Yun berkata dengan lemah. Jangan coba-coba. Kalau mau coba, tembak saja. Mu Yun menatap Xuan Tianlang dalam-dalam. Orang yang sangat aneh. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan apapun. Xuan Tianlang berkata lagi, lihat saja di sini. Apa yang aneh? Kamu melihat milikmu dan aku melihat milikku. Apakah itu tidak memengaruhimu? Mu Yun memiliki mata yang aneh.
Hanya saja orang ini memberinya perasaan bahwa itu berbahaya. Setidaknya hormati kekuatan daftar 100 orang. Mu Yun tidak begitu paham dengan daftar 100 orang di bumi, dan dia tidak bisa menilainya untuk sementara waktu. Tempat ini benar-benar aneh. Saat ini, Xuan Tianlang secara alami berbicara pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, ini adalah bekas kediaman Kaisar Yin dan Yang. Saya merasa pasti ada tempat yang berbeda dan unik. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Mu Yun tidak ingin terlalu memperhatikan pria ini saat ini. Jangan jadi orang asing. Xuan Tianlang berkata lagi, saya hanya ingin bekerja sama dengan Anda. Kerja sama? Bagaimana? Sederhana. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, aku tahu beberapa rahasia tentang tempat ini. Apa pendapatmu tentang 55 poin kita? Jangan khawatir, aku punya kata-kataku. Mu Yun mengangkat alisnya. Sungguh orang yang menarik. Jika kamu bisa percaya padaku, katakan saja. Mu Yun berbicara sekarang. Bagus. Xuan Lang mengangguk. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. Orang ini berjanji terlalu cepat, bukan? Kau tidak takut selingkuh darinya? Awas. Xuan Tianlang tersenyum. Satu langkah keluar, nafas di dalam tubuh mengembun. Pada saat ini, Xuan Tianlang, di sekujur tubuh, memberi orang perasaan kuat dan mengerikan. Tampaknya, Anda dapat masuk ke surga kapan saja, dan tulang serta tubuh Anda akan merosot. Orang ini sangat menghormati kebesaran dan kesempurnaan. Dia berada di 50 teratas dari daftar 100 orang. Xuan Tianlang melambaikan tangannya sekarang. Secara konstan, sebuah bendera kecil muncul di telapak tangan. Setiap bendera kecil berkibar. Dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh aula. Xuan Tianlang berkata saat ini, Yin dan Yang adalah dua kaisar kuno, Yin Fu dan Yang Tian. Kedua orang ini juga terkenal di zaman kuno. Kaisar kuno Yin Fu berspesialisasi dalam cara Yin, sedangkan kaisar kuno Yang Tian berspesialisasi dalam cara Yang. Mereka memiliki ide yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka menjadi suami dan istri. Oleh karena itu, ada istana Yin bawah tanah di tanah dan satu di bawah tanah, dengan Yin dan Yang. Aula ini adalah inti dari istana Yin bawah tanah. Ada juga Yin dan Yang, kata Xuan Tianlang, dan bendera kecil itu tiba-tiba berkibar saat ini. Boom, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seluruh aula dibalik saat ini. Seperti poros yang berputar, ia berputar pada saat ini, dan aula utama terbalik. Tiga sosok, saat berikutnya, muncul di bawah aula. Tepatnya, seluruh aula tertutup seluruhnya. Ketiganya masih berdiri di tanah. Baru saja, perasaan di sekitar kita sangat istimewa. Ketika nafas dingin datang ke wajahku, napas panas juga keluar langsung. Perasaan ini sangat aneh, seolah langit dan bumi benar-benar terbalik saat ini. Adegan ini membuat Mu Yun dan Pan Guling saling memandang. Apa yang baru saja kamu lihat adalah milik aula Yang, dan ini aula Yin. Seperti yang kamu ketahui, ada hal-hal baik di aula Yang, dan ada juga hal-hal baik di aula Yin. Pada saat ini, Xuan Tianlang berhenti. Melihat pemandangan di depannya, Xuan Tianlang menjatuhkan kakinya dari tanah saat ini. Suara detak dan detak serta suara aliran air membuat orang merasa aneh. Tempat apa ini? Rasanya suram, kata Pangguling dengan tidak nyaman. Dia awalnya adalah tubuh api dan memiliki penolakan alami terhadap yin dan dingin semacam itu. Boom, raungan terdengar saat ini. Bumi secara bertahap runtuh. Ketiga sosok itu menginjak air di bawah dan terus tenggelam. Bau yin dan dingin membuat orang semakin tidak nyaman. Aku yakin kamu akan terkejut dengan apa yang kamu lihat selanjutnya. Xuan Tianlang tersenyum saat ini. Mu Yun semakin bingung. Apa-apaan itu hal yang baik? Apalagi, Xuan Tianlang jelas mengetahuinya sendiri. Kenapa dia memberitahunya? Boom, tiba-tiba, ketiga sosok itu berhenti. Itu seperti platform batu yang jatuh dan akhirnya mencapai ujungnya. Di depan ketiganya, sebuah bagian muncul. Di lorong, ada cahaya redup, cahaya hijau minyak. Bau yang suram dan mengerikan membuat orang merasa lebih tidak nyaman. Pergi, Xuan Tian berkata sambil tersenyum, ingat, adegan selanjutnya akan mengejutkanmu. Tetaplah berpikiran biasa. Mu Yun dan Panguling tidak tahu kenapa. Di suatu lorong, terdengar suara aliran air yang sangat keras. Lambat laun, dengan suara aliran air, kecepatan angin di depan semakin besar, yang sepertinya semakin tak tertahankan. Berjalan melewati lorong, sebuah istana muncul di depan ketiganya.
Itu terlihat seperti istana yang sangat biasa. Balai Beiyin, 3 karakter kuno memancarkan cahaya suram. Masuk dan lihat, Xuan Tianlang berbicara sekarang. 3 orang memasuki aula. Perlahan sebelumnya, seberkas cahaya menyinari kaki ketiga orang itu. Adegan di aula utama ditampilkan di depan semua orang. Saat ini, melihat sekeliling kuil besar, Mu Yun dan Pan Guling sangat terkejut. Seluruh aula memiliki lebar kilometer, panjang 10.000 meter, dan tinggi 100 meter. Di dalam, ada deretan dinding. Di dinding, ada senjata ajaib yang tergantung. Pedang, tombak, baju besi, helm. Satu demi satu pedang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, ada lebih dari 10.000 buah. Mu Yun sedikit terpana saat ini. Di bawah induksi yang hati-hati, mereka semua adalah artefak tertinggi di tingkat produk lokal. Apakah ini gudang istana Bumi Yin? Pango tertegun. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum saat ini, sudah kubilang, jangan kaget, lihat dirimu. Air liur akan mengalir keluar. Xuan Tianlang menggelengkan kepalanya. Mu Yun dan Panguling tidak bisa mengendalikannya saat ini. Apakah kamu tidak terkejut? Puluhan ribu tentara ilahi pendukung dan baju besi ilahi. Mustahil untuk tidak terkejut siapa itu. Xuan Tianlang menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, ini untukmu. Begitu Xuan Tianlang mengatakan ini, Mu Yun menatap Xuan Tianlang dengan ekspresi tidak pasti. Berikan semuanya padaku. Apakah kamu yakin? Tentu saja. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, semua ini adalah hal yang baik, cukup untuk membentuk tumpukan penjaga kehormatan bumi. Aku tidak menginginkannya, aku juga tidak membutuhkannya. Mu Yun memandang Xuan Tianlang saat ini. Ayo, ini adalah satu set lengkap dari puluhan ribu senjata dan baju besi. Jika kamu tidak peduli, aku tidak percaya. Bahkan dari klan Xuan Yao yang berapi-api, kamu harus mengerti bahwa hal-hal ini cukup bagimu untuk memenangkan banyak seniman bela diri. Itu tidak masuk akal. Mendengar perkataan Mu Yun, Xuan Tianlang menggaruk kepalanya. Tentu saja aku tergerak, tapi ada sesuatu yang lebih mengharukan. Sejujurnya, Xuan Tianlang berkata dengan serius, aku benar-benar tidak suka prajurit Dewa Lapis Baja di Sun. Yang aku butuhkan adalah kekuatan pribadi. Sekarang aku hanya kesempurnaan besar di Sun, bahkan Sensun. Aku tidak bisa memiliki daya saing yang kuat dalam keluarga. Aku siap untuk memasuki ranah penghormatan ilahi. Pada saat itu, menangkan saja penghormatan ilahi. Adapun yang disebut pasukan penghormatan duniawi, itu tidak masuk akal sama sekali. Xuan Tianlang sangat serius. Jadi, semua ini untukmu. Lakukan saja sesuatu untukku. Apa masalahnya? Bantu aku menjaga. Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan datang ke kedalaman aula. Di sekeliling aula utama ada sebuah bujur sangkar. Saat ini, pilar batu berdiri mengelilingi alun-alun. Pilar batu padat. Xuan Tianlang memandangi keluarga batu di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah tanah harta karun. Di sini, saya dapat dengan cepat mencapai patung surgawi, dan setelah berhasil menerobos, saya akan membuat kemajuan besar di alam patung surgawi dan mencapai patung dewa. Jadi tempat ini milikku, dan barang-barang di dalamnya milikmu. Mu Yun sekarang mengerti apa yang orang ini akan lakukan. Kamu tidak takut padaku. Kamu memiliki prajurit lapis baja. Apakah kamu akan membunuhmu ketika kamu tidak memperhatikan? Kamu tidak akan melakukannya. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, saya telah bertanya tentang Anda. Saya banyak berhubungan dengan 4 wanita yang luar biasa dan cantik itu. Saya juga tahu apa yang Anda lakukan di Gurun Timur. Tuan Ola Awan menggembalakan awan, tetapi dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Aku tidak mengadumu, kamu tidak mengadu aku. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar harus berhati-hati. Setidaknya dia adalah pemimpin muda dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Ada beberapa orang di sekitarnya yang bisa dipercaya. Niat menarikku untuk bekerja sama membuat orang merasa sangat buruk. Mendengar kata-kata Mu Yun, wajah Xuan Tianlang tetap tidak berubah. Kamu bukan anggota keluarga orc. Kamu tidak tahu sanjungan dan penipuan dalam keluarga orc. Meskipun kalian Terans memiliki banyak hati dan pikiran, para orc bukanlah orang bodoh. Jika saya menjadi kuat, banyak orang tidak ingin melihat keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, jadi saya akan membunuh saya. Saya tidak berani bekerja sama dengan mereka. Aku pernah mengenalmu sebelumnya. Menemukanmu berarti mempercayaimu. Tentu saja, kamu tidak bisa mempercayaiku.
Tidak masalah. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan pergi. Apakah kamu benar-benar pergi? Suan Tianlang terbatuk dan berkata, aku bercanda. Mu Yun berkata lagi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kalau begitu kamu sudah setuju. Mu Yun mengangguk. Suan Tian berkata sambil tersenyum, tidak sulit. Kamu mengambil semua baju besi ajaib dulu. Ya, 3 orang berbalik. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, potongan-potongan baju besi ilahi dikumpulkan ke dalam peta surga pembunuhan. Ayo pergi. Suan Tianlang berbicara, sekarang dan segera berangkat. Datanglah ke tengah alun-alun. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di surga Yin yang dari 2 kaisar Yin dan Yang. Beberapa rahasia telah dieksplorasi oleh para dewa di mana-mana saat mereka masuk ke sini. Di tempat ini, saya juga tahu beberapa berita. Mungkin yang lain juga tahu beberapa berita. Jadi, saya akan mulai nanti. Anda dapat membantu saya melindungi Dharma. Jika seseorang datang, jangan tanya. Bunuh saja dia. Mendengar ini, Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, siapa? Ya, siapapun. Suan Tianlang berkata dengan tenang, termasuk orang-orang kami. Saya mengerti. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata perlahan, jika tebakanku benar, kamu harus menerima warisannya. Suan Tianlang menatap Mu Yun dalam-dalam dan mengangguk. Kalau begitu jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan warisan. Mendengar ini, Suan Tianlang menatap Mu Yun dalam-dalam. Betulkah? Tidak tertarik. Kamu bercanda. Warisan. Ngomong-ngomong, jika kamu datang kepadaku, kamu percaya saja padaku. Kamu hanya perlu mendapatkan warisan dan aku akan melindungi hukum untukmu. Ketika warisanmu berakhir, kita berpisah. Bagus. Suan Tianlang melihat sekeliling dan bernapas. Ho ho, semburan angin terdengar saat ini. Di atas bumi, cahaya naik dari langit. Pilar-pilar itu naik dari langit saat ini. Gumpalan cahaya berkumpul dari sekeliling ke tengah. Akhirnya jatuh di kaki Suan Tianlang. Suan Tianlang, seluruh orang, menyatu menjadi mutiara cahaya saat ini. Aku akan mulai. Ingat, tidak ada yang bisa menggangguku. Ya, Suan Tianlang berkata dan duduk bersila. Saat ini, Mu Yun mulai mengatur barisan besar di sekitar Suan Tianlang. Satu demi satu susunan, mengumpulkan cahaya, 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar, menyelimuti Suan Tianlang. Yang mulia, Pangguling berkata, kita benar-benar ingin menunggunya di sini. Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, Suan Tianlang ini menarik. Aku juga penasaran dengannya karena dia sangat berani menemukanku. Aku ingin melihat apa yang dia inginkan. Ya, saat ini, mereka meninggalkan alun-alun, datang ke satu sisi dan menunggu. Diperkirakan oleh Mu Yun, ini utara, ada tenggara. Mungkin pejabat lokal dari pihak lain juga akan mengetahui beberapa informasi internal. Dengan cara ini, semua seni bela diri akan ditemukan di sini satu persatu. Mungkin di sini, Mu Yun lebih tertarik dengan ini. Dia sekarang berada di bumi untuk menghormati kesempurnaan yang agung, telah mencapai batasnya. Tapi Mu Yun bisa menyadari batas ini. Bukan batas sebenarnya, dia juga perlu berlatih dan terus meningkatkan dirinya lebih cepat. Tuhan, segera, keduanya kini duduk berdampingan. Pada saat yang sama, seluruh wilayah daratan juga sangat ramai. Di wilayah surga Yin Yang, wilayah penghormatan bumi tidak hanya ada di Istana Bumi Yin. Istana lain juga digali satu persatu. Banyak dari mereka, bersatu dan berkelahi satu sama lain, secara alami sangat diperlukan. Di daerah Dizun, di antara pegunungan, sekelompok tubuh hewan raksasa jatuh terbalik, dan tidak ada nafas untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sesosok duduk bersila. Kakashi, beberapa tokoh berpacu dari jauh ke dekat. Ada apa? Panik. Pria itu memiliki setelan yang kuat, sepasang mata kecil, menyempit menjadi garis, mulut besar dan suara yang tebal. Kakashi, aku telah menemukan berita tentang Mu Yun. Kepala pria buru-buru berkata, orang itu, saya telah melihat bulan dari Sekte Taiyin. Bulan itu makmur. Di mana dia? Mati. Mendengar ini, Silian mengangkat alisnya. Siapa yang melakukannya? Mu Yun. Silian bahkan lebih bingung. Murid itu buru-buru berkata, di Istana Bumi Yin, lelaki Mu Yun tiba di lingkaran bumi Zunda. Dia tidak hanya membunuh bulan yang makmur, tetapi juga Guyong. Kakashi, bisakah kita mulai sekarang juga? Bocah itu sedikit jahat. Jika dia dibiarkan terus meningkat, saya khawatir. Itu tidak baik untuk kita.
Mendengar ini, Si Lian mengerutkan kening lebih dalam. Murid itu buru-buru berkata, tentu saja, saudara Si adalah yang ketujuh dalam daftar 100 orang. Bahkan jika dia kuat, dia tidak boleh menjadi lawanmu. Si Lian berdiri saat ini dan berkata perlahan, tujuanku kali ini bukan terutama dia. Aku, Si Lian, sebagai orang pertama di Paviliun Pedang Dewa dan dipromosikan ke surga, secara alami akan menjadi yang pertama. Xuan Tianlang, yang menempati urutan pertama dalam daftar 100 orang di Dizun, aku tidak akan dipromosikan kecuali aku mengalahkannya. Karena kamu menemukan berita ini, kamu harus membunuh anak ini dulu. Lagi pula, jika Huang Fuqin tidak senang, kita akan memiliki lebih sedikit pelindung dewa di Paviliun Pedang Dewa. Ya, segera, beberapa tokoh siap berangkat. Pada saat yang sama, di sebuah istana. Beberapa orang melihat sekeliling istana dan bersama-sama membuka kota terlarang. Kakak Ding Lin, sesosok masuk dari luar aula dan buru-buru berkata, Ding Feng sudah mati. Bang, tiba-tiba salah satu sosok itu berhenti. Katakan lagi, mata pemuda itu dingin dan suaranya dingin saat ini. Ding Feng, dibunuh oleh Mu Yun. Begitu pernyataan ini keluar, yang lain juga berhenti satu per satu. Mu Yun, bukankah pria yang kakak laki-laki Dong Fangsuo minta untuk kita temukan? Salah satu dari mereka berkata perlahan, bocah ini berani muncul. Saya pikir dia akan menjadi tikus jalanan dan bersembunyi sepanjang waktu. Orang baik, pria lain berkata, Ding Lin, Ding Feng dibunuh olehnya. Tampaknya anak laki-laki ini telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Mendengar ini, wajah Ding Lin acuh tak acuh. Qi, Li Mingyuan, kalian berdua, pergi dan bunuh dia. Begitu ucapan ini keluar, wajah beberapa orang sedikit berubah. Ding Lin, untuk menghadapi Mu Yun, mari kita membuat gunung dari sarang tikus mondok. Qi sedikit tidak puas saat ini. Bocah itu, juga menghormati sekitar 50 orang di tempat. Kami berdua, 121 dan 130, pergi bersama. Tidak bisakah kau mempercayaiku? Ding Lin membuka mulutnya saat ini dan berkata, aku harus ada di sini. Kalau tidak aku tidak bisa membukanya. Kalian berdua pergi, bunuh Mu Yun dan kembali untuk memastikan bahwa apa yang menjadi milikmu harus menjadi milikmu. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Apakah saya masih akan mengadu domba Anda? Mendengar ini, Li Mingyuan buru-buru berkata, tentu saja, saya tidak percaya Anda, tapi saya hanya merasa bahwa untuk seorang Mu Yun, kami berdua menembak. Kamu juga tahu bahwa ini adalah perintah Dong Fangsuo. Tidak hanya Dong Fangsuo yang membiarkannya mati, tetapi Su Yuan juga membiarkannya mati. Jika kita tidak bisa melakukannya dengan baik, kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mendengar ini, Li Mingyuan dan Qi Yi mengangguk. Kalian berdua, bawa 10 orang bersamamu, dan kamu akan memastikan bahwa Mu Yun akan mati. Melihat Ding Lin sangat berhati-hati, mereka berhenti berbicara dan mulai bersiap. Ding Lin berkata perlahan, jika tidak penting di sini, aku akan pergi dan membunuh Mu Yun sendiri. Ding Lin, nomor 9 dalam daftar 100 orang, yang sangat kuat menghormati keberadaan atas. Jika dia melakukannya sendiri, Mu Yun akan mati. Tapi sekarang, melihat bayinya akan hilang, tidak hemat biaya untuk membunuh Mu Yun. Pada saat yang sama, domain Dizun berada di kuil kuno tanah lain. Sosok kekar berdiri di depan aula dan melihat sekeliling. Yuer sudah mati. Pria itu perlahan berkata dengan tatapan muram. Menurut informasi yang diterima, itu adalah Mu Yun. Orang lain berbisik, semua orang di Paviliun Senjian dan rumah besar Dandi ingin membunuhnya. Kami tidak ingin membunuhnya, tetapi putra ini membunuh Yue Cheng. Kakak seperguruan Cheng, masalah ini. Bunuh. Cheng Yuexiu berkata dengan acuh tak acuh saat ini, Yuer adalah wanitaku. Jika aku terbunuh seperti ini, bukankah orang lain akan mengira aku yang ketiga dalam daftar kaisar dan memiliki reputasi palsu? Ming Yixuan pernah mengirim seseorang untuk mengisyaratkanku dan memintaku untuk berjanji pada Mu Yun. Aku tidak peduli. Tanpa diduga, saya tidak melakukannya padanya, tetapi dia melakukannya pada orang-orang saya. Bahkan jika Biking Yu adalah komandan penjaga Dewa Bulan, masalah ini tidak dapat dihentikan. Yang lain takut padanya. Aku tidak takut. Bunuh Mu Yun. Aku ingin melihat apa yang Biking Yu bisa lakukan padaku. Mendengar ini, yang lain mengangguk. Cheng Yuexiu ada di 3 teratas daftar.
Kakek dan ayahnya melayani sebagai tetua senior dan diaken di kultus Taiyin. Keluarga Cheng sangat mengakar dalam kultus Taiyin. Saat ini, semua pihak keluar. 3 pasukan Teran semakin tahu tentang nama Muyun. Dan 6 keluarga binatang juga secara bertahap tahu. Keluarga Singa Guntur 9 Kutub, Lei Wuming. Serigala dari keluarga Serigala Serakah berjalan sendirian dan menempati urutan ke-8 dalam daftar 100 orang. Yuan Pei dari keluarga Kera Es di daerah salju berada di urutan ke-6 dalam daftar 100 orang. Ada ahli di ketiga ras, yang meninggal di Istana Bumi Yin. Para pihak juga lambat laun mendapat kabar. Pada saat yang sama, di antara lembah, 2 sosok berdiri diam dan melihat sekeliling. Kedua pria itu sedikit kurus, dan alis mereka agak mirip. Saudaraku, sekarang aku melihat bahwa semua pihak mencari Muyun. Bocah itu, diperkirakan dia adalah Xuan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang lain berbisik, Muyun terlibat dalam hubungan antara 3 kekuatan Teran. Sebaiknya kita tidak terlibat. Kali ini, hanya Lang Tianxuan. Saudaraku, kamu yang kedua dalam daftar 100 orang dan aku yang ke-11. Bergandengan tangan dan serang bersama. Xuan Tianlang tidak akan menjadi lawan. Saatnya mengubah orang pertama di tempat ini. Saat itu, saudaraku, kamu akan menjadi yang pertama dalam daftar 100 orang, lalu masuk ke alam surga dan menjadi terkenal. Kedua pria ini adalah 2 bersaudara yang terkenal di daftar 100 orang di Dizun. Jiang Yanbai, Jiang Jibai. Ketika Jiang Yanbai mendengar ini, dia hanya mengangguk dan berkata, Xuan Tianlang akan mati. Kamu dan aku belum tentu lawan bersama. Jika Hong Qinglin dan Xuan Bing dapat ditambahkan, itu akan sangat mudah. Hong Qinglin, keluarga kura-kura King Kong Pluto. Xuan Bing adalah keluarga dari 8 naga hitam bersayap dan ular, peringkat kelima dalam daftar 100 orang. Keduanya sangat kuat. Mendengar ini, Jiang Jibai mengangguk. Tidak mudah bagi kedua orang itu untuk bertarung. Tidak mudah. Su Yanlang akan menanggung harganya selama dia tidak bahagia mendengar ini. Jiang Jibai berkata, saudaraku, saya tidak mengerti. Xuan Tianlang adalah putra bungsu dari patriark. Menurut alasan, ancamannya juga paling kecil. Mengapa begitu banyak orang dalam keluarga ingin dia mati? Mendengar ini, Jiang Yanbai berkata perlahan, ada banyak alasan. Bakat Xuan Tianlang terlalu kuat. Meskipun saya pikir saya bangga dengan bakat saya, itu tidak layak disebut dibandingkan dengan dia. Hanya dalam 100 tahun, Dizun mencapai kesempurnaan luar biasa dari Dizun pada awalnya, dan sekarang saya siap menyerang Tianxun. Meskipun dia adalah putra bungsu dari patriark, dia memiliki potensi yang besar. Bagaimana anak laki-laki lain, bersedia memiliki satu pesaing lagi? Kedua, klan ibu Xuan Tianlang juga sangat kuat di klan Xuan Yao kita yang menyala-nyala. Ibunya, Han Min, memiliki status tinggi dalam keluarga. Jika bakat Xuan Tianlang kuat dan mencapai ranah penghormatan ilahi dalam waktu singkat, ditambah dengan bantuan dari patriark, klan ibu sangat kuat dan ancamannya terlalu besar. Dikatakan bahwa ibunya, Han Min, pernah sepadan dengan saudara perempuan Kaisar Qing. Mendengar ini, wajah Jiang Jibai berubah dan berkata, apakah itu Kaisar Qing yang sekarang dipenjara oleh Kaisar Yuan Tiandi? Ya, aku baru saja mendengar. Jiang Yanbai berkata lagi, dikatakan bahwa ketika Kaisar Qing belum mencapai gelar Kaisar, dia telah mengalami beberapa waktu di surga ke-9 dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Han Min. Pada awalnya, Kaisar Xiaoyao agung dan mengimbangi Kaisar Surga. Saya adalah keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, jadi saya sangat tertarik pada Han Min dan dipercayakan dengan tugas penting. Sampai nanti, Kaisar Surga meninggal, Kaisar Qing ditangkap dan Kaisar Manusia menghilang. 9 Kaisar Surga, yang mengendalikan 9 alam surga dan keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, untuk menyingkirkan hubungan dengan Kaisar Qing, Han Min berada dalam situasi yang buruk untuk sementara waktu. Tapi kemudian, Kaisar Feng Tian tidak menyelesaikan hal-hal ini. Pada saat itu, Han Min sudah kuat dan secara bertahap mempertahankan suara yang sangat kuat dalam keluarga. Jiang Jibai juga diam-diam terkejut mendengar ini. Tanpa diduga, ada hal seperti itu untuk keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Jika Kaisar Xiaoyao tidak mati, Kaisar Feng Tian yang meninggal. Mungkin Han Min lebih kuat sekarang dan telah berteman dengan Kaisar Qing. Jiang Jibai tidak bisa menahan nafas. Siapa yang tahu kapan keadaan berubah? Han Min sekarang diperlakukan dengan hati-hati di dalam keluarga.
9 Kaisar Surgawi puas dengan status quo dan tidak mengambil tindakan apapun sampai mereka menyegel Kaisar Dewa Surgawi. Han Min adalah titik kunci. Jika Kaisar Surga diberikan likuidasi, Han Min akan mati, tapi sekarang ada perubahan lagi. Mendengar ini, Jiang Jibe terkejut dan berkata, apa yang terjadi pada saudara? Kaisar manusia, muncul kembali di dunia. Kaisar manusia, yang telah menghilang selama ratusan ribu tahun, muncul. Ini adalah perubahan terbesar. Jiang Yanbai menghela nafas, Kaisar manusia dinamai Kaisar atas nama umat manusia. Ini adalah pengakuan kekuatannya oleh dunia surga. Suatu kali, Kaisar surga ingin memenangkan Kaisar manusia dan memanggilnya orang pertama di bawah Kaisar Tuhan. Dan faktanya juga membuktikan bahwa kekuatan Kaisar manusia benar-benar kuat. Mereka yang terlahir dalam seni bela diri harus seperti Kaisar manusia. Mendengar kata-kata Jiang Yanbai, Jiang Jibai juga menghela nafas di dalam hatinya. Orang yang bisa menjadikan kakak laki-laki sebagai objek pemujaan pasti sangat kuat. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat gaya manusia dan Kaisar. Gelar Kaisar, dapat dikatakan bahwa Kaisar manusia saat ini adalah yang terkuat dari semua kelompok etnis. Hal-hal ini bukan yang bisa kita pertimbangkan sekarang. Saat ini, membunuh Xuan Tianlang adalah hal yang benar. Mendengar ini, Jiang Jibai tidak dapat menahan diri untuk berkata, tapi saudaraku, Xuan Tianlang sangat kuat, mengapa kita tidak berlindung padanya? Petik 2. Mendengar ini, Jiang Yanbai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Xuan Tianlang adalah orang yang kuat di masa depan. Dia tidak bisa disebut orang yang kuat sekarang. Tapi mereka yang membiarkan kita melakukannya dapat dengan mudah membunuh kita sekarang di klan Xuanyao yang sedang menyala-nyala. Kami hanya menghormati bumi. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati kami? Oleh karena itu, tujuan kami adalah mencapai Tianzun secepat mungkin. Hanya guru surgawi, di keluarga kami, yang dapat dianggap sebagai ahli dan tidak dapat diremas sesuka hati seperti babi atau anjing. Jiang Jibai juga mengepalkan tinjunya saat ini. Ini adalah cara hidup. Kekuatan adalah inti yang menentukan segalanya. Semua pihak dalam kekacauan, dan saat kita dalam kekacauan, kita semua punya rencana. Xuan Tianlang sekarang menjadi bola cahaya, menghilang dalam cahaya. Di sekeliling, ada susunan besar, yang cukup untuk membuat bumi dihormati dan lengkap, dan sulit untuk ditembus. Mu Yun juga tahu bahwa perlindungan seperti itu tidak akan mudah. Saya hanya tidak menyangka bahwa orang pertama yang menemukan kesalahan akan datang secepat ini. Di belakang aula, selusin sosok muncul saat ini. Mu Yun tidak asing dengan orang pertama. Biying, dari klan Serigala Seraka Bitian, berkumpul di sini dengan lebih dari selusin orang. Mu Yun, kamu benar-benar tidak pergi. Bi harus melihat Mu Yun dan berhati-hati. Sekarang Mu Yun tidak sama dengan saat beberapa orang berdiskusi bersama sebelumnya. Dia bilang dia akan membunuh. Bumi ini besar dan lengkap. Membunuh Yue Cheng, Guyong dan lainnya. Mu Yun ini tidak bisa diremehkan. Biying, jika kamu tahu aku di sini, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Kata Mu Yun dengan tenang. Apa yang kamu tunggu di sini? Biying melihat sekeliling dan menemukan sosok di bola lampu. Melindungi hukum untuk orang lain. Biying tersenyum dan berkata, jadi kamu di sini dan punya teman. Benarkah wanitamu mungkin akan memerintahkan orang untuk menjagamu dan menjaga keselamatanmu? Mendengar ini, Mu Yun mendesis. Apa yang Anda tertawakan? Aku menertawakan omong kosongmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu tahu, jika kamu tidak bisa membunuhku, engkau datang padaku. Aku sangat mengagumimu. Aku tahu aku tidak bisa membunuhmu sendirian, jadi aku secara khusus menemukan seorang pembantu. Kakak Fu, bukankah begitu? Saya sangat peduli dengan pil prajurit ilahi pada tingkat rasa hormat ilahi, dan saya harus melakukannya sendiri. Sesosok melangkah keluar dan menatap Mu Yun. Biying, kamu setidaknya lebih baik dari kamu dalam daftar 50 kaisar. Apa ini? Berapa daftar kaisar? Mendengar ini, Fu tersenyum dan berkata, aku tidak berbakat, itu baru 45. Kalau begitu kamu benar-benar tidak berbakat. Kata-kata Mu Yun jatuh dan dia tertegun. No, 45, nomor 50 dari daftar 100 orang di bumi. Tidak cukup untuk membunuhku. Tampaknya membunuh mereka benar-benar memberimu banyak kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri ini, saya pikir, sudah berakhir. Hari ini adalah kematianmu.
Biying jatuh dengan sepatah kata, dan sosoknya melintas, dan dia telah membunuh. Pada saat ini, itu tidak ambigu. Mu Yun mampu membunuh tempat ke-60 dalam daftar 100 orang di Dizun, yang membuktikan bahwa dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan. Orang seperti itu harus berhati-hati. Bang! 3 sosok bertarung dalam sekejap. Raungan memenuhi alun-alun. Sosok Xuan Tianlang saat ini terikat oleh arai. Jika tidak, fluktuasi ini cukup untuk memengaruhi pewarisan arainya. Mu Yun memandang Bei Ying dan Fu Yu, dan bumi menghormati keberadaan 50 orang dalam daftar 100 orang. Kekuatan seperti itu tidak boleh diremehkan. Tapi saat ini, Mu Yun tidak bermaksud mundur. Dia harus bertarung. Dalam pertempuran, dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Membunuh. Minuman ringan terdengar saat ini. Mu Yun meninju dan memukulnya secara langsung. Bang! Saat ini, Fu Yu mengambil tinju Mu Yun. Mereka mundur. Saat ini, Bi Ying juga membunuhnya. Telapak guntur tertiup angin. Ambil telapak tangan dan goyangkan ruang di sekitarnya. Mu Yun hari ini benar-benar berbeda dari saat pertama kali masuk. Bumi ini luas dan penuh dengan Tuhan. Pada level ini, Mu Yun setidaknya berada di level 7 jika dia memahami level kesempurnaan. Dan Bi Ying dan Fu Yun mungkin tidak ada sama sekali. Mereka sekarang terjerat dengan Mu Yun. Roh Pangu ada di bawah dan kabur kemana-mana. Harus melarikan diri. Meskipun dia mengatakan bahwa dia telah mencapai alam kesempurnaan duniawi, beberapa dari puluhan orang yang dibawa oleh Fu Yun dan Bi Ying mencapai kesempurnaan duniawi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan begitu banyak orang. Hanya menunda waktu. Untungnya, tujuan utama orang-orang itu bukan untuk membunuh Panguling, tetapi untuk menangani Xuan Tianlang di dalam barisan. Siapapun dapat melihat bahwa Xuan Tianlang pasti melakukan sesuatu yang penting. Kita tidak bisa membiarkan Xuan Tianlang berhasil. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Orang-orang itu, untuk waktu yang singkat, tidak dapat merusak susunan yang mereka buat. Mengamati arai dalam diagram arai, dia mendapatkan banyak hal. Di tingkat menengah, dia memperoleh banyak hal. Mereka bukan pejabat tinggi lokal. Agak sulit untuk menerobos. Mu Yun mengabaikannya dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan Fu Li dan Bi Ying. Huang Long memecahkan suara surga. Minuman rendah terdengar di hatinya. Mu Yun berdiri diam saat ini. Di mulut, sebuah suara meraung saat ini. Serangan gelombang suara yang unik penuh dengan keanehan. Nafas dilepaskan pada saat ini. Gelombang suara yang kuat bergetar di sekitar. Beberapa seniman bela diri di pertengahan dan akhir periode Dizun mendengar suara itu, gendang telinga mereka pecah dan darah mereka mengalir. Mu Yun tidak peduli apa yang harus ditargetkan. Serangan gelombang suara menyebar kemana-mana. Orang-orang itu hanya bisa mengatakan nasib buruk. Saat ini, Bi Ying dan Fu Fu juga jelek. Serangan Mu Yun sangat aneh. Satu pukulan dan satu telapak tangan mengandung daya mematikan yang kuat. Serangan gelombang suara ini bahkan lebih eksentrik dan sombong. Di antara mereka merasa tidak mampu mendukung. Tapi sekarang, di mana jalan kembali? Mu Yun tidak bisa memberi mereka jalan kembali. Bang! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Sebuah cahaya jatuh dari langit. Sosok Mu Yun jatuh saat ini. Dekat dengan Fu Yu, Mu Yun langsung memukulnya. Pada saat ini, Fu Yu tidak punya pilihan selain berjuang keras. Dia mengambil tinju Mu Yun dan memutih. Orang ini lebih mengerikan. Setiap orang telah mencapai tingkat kesempurnaan, tetapi Mu Yun tampaknya menyembunyikan monster raksasa di tubuhnya. Pada saat ini, tinju Mu Yun mengenai daging. Mereka ingin menghindari, tetapi mereka tidak bisa menghindari sama sekali. Nomor 50 dalam daftar 100 orang. Itu saja. Mu Yun menatap mereka dan berkata dengan nada mencemooh. Bajingan, mati. Sekarang, 2 orang dengan mata marah. Jika kamu tidak yakin, datang dan bunuh aku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Pada saat ini, Fu Fu dan Bi Ying melangkah keluar, dan kedua sosok itu langsung berpisah. Saat berikutnya, sosok mereka tiba-tiba berubah. 2 serigala hijau muncul di sekitar Mu Yun. Berkelahi dengan Noumenon, klan serigala Serakabitian, ras kelas 2 di dunia, seharusnya sangat kuat. Aku juga ingin belajar seberapa kuat itu. Sepatah kata jatuh, dan sosok Mu Yun saat ini, dan langsung terbunuh. Ada ledakan dan retakan. 2 serigala hijau, menggigit, bergegas ke Mu Yun.
Coba pukulan lain. Itu masih tinju Linggui Sengtian. 3 gerakan formula tubuh EREI terus-menerus meledak di tangan Muyun. Bolak-balik, Muyun menggunakan 3 gerakan ini. Tapi itu adalah 3 gerakan yang kuat. Apalagi dengan tampilan yang berulang-ulang, agresivitasnya menjadi semakin kuat. Lei, garang dan tak terkalahkan, mendominasi dan tak terkalahkan. Di wilayah bumi, aku menggembalakan awan, yang tak terkalahkan, kita harus tak terkalahkan. Pada saat ini, nafas bergelombang keluar dari tubuh Muyun. Pada saat ini, Muyun tampaknya telah mengubah pikirannya, dan kekuatannya meningkat. Uze, kalau begitu, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Selama periode waktu ini, mungkin dia dipukul terlalu keras, yang membuat Muyun merasa ragu. Saya tidak berpikir saya berbakat atau unik. Namun, orang berjalan dengan cara yang berbeda. Apakah kamu Sueki dan Bikingyu mengikuti jalan yang sama dengan ayahnya, kakak laki-lakinya dan Sieking? Perbedaan. Kalau begitu, mengapa kita harus membandingkan dengan mereka? Apa itu celah ranah? Dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia yang sama. Dengan cara ini, selangkah demi selangkah ke alam berikutnya, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Aku tak terkalahkan, teriak Muyun saat ini. Formula tubuh EREI sangat sombong. Jika dia tidak memiliki hati yang sombong, bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari formula tubuh EREI? Telapak guntur tertiup angin. Satu tangan. Telapak tangan begitu besar sehingga tidak ada momentum untuk meremukkan hati orang. Bang! Sebentar, cetakan telapak tangan difoto di Fuyu. Kulit dan daging Fuyu meledak seperti guntur, yang benar-benar meledakkan seluruh tubuh Fuyu. Jeritan terus berdering, tapi di satu sisi, Biying benar-benar ketakutan dan bodoh. Tinju suci Linggui. Satu pukulan, tiup saat ini. Bang! Saat raungan terdengar, bayangan kepalan menembus tubuh dan memotong serigala besar menjadi 2. Dalam sekejap mata, 2 master dari daftar 100 orang, mati. Muyun menatap kerumunan saat ini. Siapa yang harus saya serahkan di dunia ini? Muyun mengepalkan tangannya dan sosoknya terbang ke bawah. Pertarungan dimulai sepenuhnya. Nafas murni mengalir ke tubuh Muyun. Pada saat ini, Muyun dapat merasakan bahwa dia telah mengambil langkah lain di jalan menuju kesempurnaan agung bumi. Tubuh Dharma dekat dengan permukaan tubuh, dan tingkat integrasinya semakin dalam. Nafas ini membuat Muyun terasa ringan dan kosong. Sangat nyaman. Inti dari formula tubuh EREI adalah hegemoni. Meskipun Lei terbunuh, dia tetap percaya bahwa dia berada di jalan yang benar sampai kematiannya. Jalan raya berwarna-warni. Dia sangat percaya diri. Dalam hal itu, dia hanya menghormati kesempurnaan agung dan mempraktikkan formula Dharma tertinggi. Mengapa tidak percaya diri? Muyun sedang kesurupan untuk sementara waktu. Perasaan yang tak terkatakan telah sangat meningkatkan tubuh dan pikirannya. Anak laki-laki ini memiliki lebih banyak cara. Kata-kata gumaman Guiyi menghilang perlahan dalam gambar surga yang membunuh. Menarik, menarik. Pantas saja Dinglin meminta kita untuk datang bersama. Putra ini tidak vulgar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Lebih dari selusin sosok datang berpacu saat ini dan muncul di tepi lapangan seni bela diri. 2 yang pertama jelas adalah pemimpinnya. Nafas, tanpa penyembunyian. Bumi itu besar dan penuh, dan puncaknya ada. Melihat mereka, Muyun tersenyum lembut. Disinilah pencari kesalahan lagi. Namun, tampaknya orang-orang ini tidak datang untuk Xuan Tianlang, tetapi untuk dia. Saya tidak tahu apakah dia melindungi Xuan Tianlang atau Xuan Tianlang karena dia menderita. Jika kamu ingin membunuhku, Muyun, beri aku namamu. Sekarang Muyun menatap mereka dan berbicara langsung. Rumah Danti, Qi. Rumah Danti, Li Mingyuan. Saat ini, mereka tidak keberatan dan berbicara langsung. Lebih baik dari mereka, Muyun memandang Bi, Ying dan Fuli yang sudah mati dan mencibir. Qi. Tempat ke-21 dalam daftar 100 orang, Li Mingyuan dan tempat ke-30 dalam daftar 100 orang. Saya pikir saya lebih baik daripada 2 pemborosan itu. Bagus. Muyun mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mati. Rumah Danti. Ding Feng datang dari rumah besar Danti. Sekarang mereka ada di sini, mereka dapat menyebutkan nama mereka. Dalam hal ini, tidak ada omong kosong. Berjuang saja. Dengan minuman rendah, Muyun melangkah keluar dan langsung menamparkan telapak angin guntur.
Tamparan, guntur bergulir, seolah-olah bergulir saat ini. Kekuatan jatuh, pada saat ini, berdampak dan mengamuk, mengganggu sumber kekuatan dunia sekitar. Qiyu tampak berhati-hati saat ini. Tampar dan tanggapi secara langsung. Bang, di sekitar bidang seni bela diri, itu meledak. Lempengan batu lepas landas, hanya puluhan pilar batu. Saat ini, mereka masih mempertahankan postur yang mantap dan berdiri dengan bangga. Qiyi menatap Mu Yun saat ini. Orang ini sedikit luar biasa. Setidaknya memiliki kekuatan 30 teratas dalam daftar 100 orang. Li Mingyuan, hati-hati. Ya, saat ini, mereka berhati-hati. Mu Yun mencibir, kenapa? Kamu takut. Semakin kamu takut, semakin cepat kamu mati. Mendengar ini, wajah Qiyi menjadi dingin. Ini bukan giliranmu untuk mengajari kami. Satu langkah keluar, Qiyi, pada saat ini, sebuah pisau panjang muncul di tangannya. Cahaya bilahnya sedingin es dan dingin, dan tenda bilahnya saat ini, seperti kecemerlangan bulan yang cerah menyinari bumi, dingin dan luar biasa. Dengan satu pisau, potong langsung di Mu Yun. Pada saat ini, langkah kaki Mu Yun tidak mundur, dan dia masih menamparkan wajahnya. Boom! Sekitar, udara meledak, dan tenda pisau dan telapak tangan Qi tersebar di sekitar saat ini. Terjadi kekacauan besar. Li Mingyuan tampak sedikit terpana saat ini. Kalian semua mundur. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan dipukul dengan keras atau bahkan terbunuh. Orang-orang ini tidak aman di sini. Setiap bayangan mundur. Kapak ringan muncul di tangan Li Mingyuan. Itu bukan kapak raksasa, tapi kapak kecil yang panjangnya seperti satu lengan. Tetapi pada saat ini, Li Mingyuan, yang memegang kapak kecil, memberi orang nafas yang kuat dan ekstrim. Aku akan membantumu. Mereka datang atas perintah Ding Lin. Tidak peduli metode apa yang digunakan, membunuh Mu Yun adalah cara yang baik. Satu-satu, itu tidak ada. Mereka tidak akan pernah melakukan terbalik di selokan. Saat ini, dua sosok bergandengan tangan untuk membunuh Siang Mu Yun. Pada saat ini, mereka adalah pembunuh. Mu Yun tenang saat ini. Satu pukulan, satu telapak tangan, satu suara. Pada saat ini, antara kohesi yang berkelanjutan, 3 serangan, reinkarnasi dan transformasi. Sepertinya Mu Yun hanya bisa menyerang set ini saat ini. Lambat laun, Qiyi dan Li Mingyuan menemukan serangan Mu Yun. Namun, meski Mu Yun hanya membunuh 3 jurus berturut-turut, mereka masih memiliki sedikit keuntungan saat berhadapan dengan mereka. Ingin membunuh Mu Yun, kecuali jika Anda menyeretnya ke bawah. Ini hanya waktu. Mereka tidak diizinkan untuk berlarut-larut. Mereka pasti bukan satu-satunya yang tahu bahwa Mu Yun ada di sini. Jika Anda terus menyeret seperti ini, masalahnya akan semakin besar. Li Mingyuan, saya mengerti. Pada saat ini, kecepatan mereka tiba-tiba dipercepat pada saat ini. Li Mingyuan memukulnya dengan kapak. Dalam proses membelah, kapak di tangan Li Mingyuan menjadi lebih besar dan lebih kuat, seolah-olah telah berubah dari batu menjadi gunung. Kekuatan teror yang menindas secara paksa menjebak sosok Mu Yun di tempatnya. Saat ini, Qiyi terlihat sama, tetapi matanya tajam. Sebuah pisau dipotong. Saat ini, pergi ke neraka. Kapak raksasa itu memperbaiki sosok Mu Yun, membuat Mu Yun tidak bisa bergerak. Dan pisau panjang, potong langsung saat ini. Dipotong oleh pisau, Mu Yun kemungkinan akan terbelah menjadi 2. Bang! Tapi saat ini, semuanya terlalu cepat untuk dijelaskan, dan Mu Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Blade jatuh langsung. Dengan embusan, darah mengalir terus-menerus. Sosok Qiyi mundur saat ini. Dia bisa merasakan pisau itu mengenai Mu Yun. Tapi dia tidak membunuh Mu Yun. Orang ini menolaknya. Naik apa? Qiyi bingung saat ini. Li Mingyuan juga mundur dan berdiri bersama. Pada saat ini, sosok Mu Yun berdiri di udara, dan darah menetes ke tanah di bawah kakinya. Perhatikan baik-baik. Dada Mu Yun, noda darah, menyebar dari dadanya ke pinggangnya. Trauma yang mengerikan, pada saat ini, membuat orang merasa tidak bisa berkata-kata. Hanya saja Mu Yun masih bergumul dengan trauma seperti itu, yang membuat orang merasa semakin luar biasa. Darah menetes, dan Mu Yun bernafas saat ini. Itu menyakitkan. Lokasi lukanya, bahkan baunya yang menyengat, terus-menerus mengikis tubuh Dharmanya. Pisau itu bukan pisau biasa. Nak, kamu benar-benar kuat. Qiyi akhirnya menghela nafas lega saat ini dan berkata, sayangnya,
ini masih lebih buruk. Jika kamu bisa tumbuh untuk jangka waktu lain, aku khawatir kita bisa bekerja sama dan bukan lawanmu. Mendengar ini, mulut Mu Yun retak. Kamu benar dan salah. Hah? Qi Yi dan Li Mingyuan menatap Mu Yun. Aku kuat, kamu benar. Tumbuh untuk jangka waktu tertentu, aku akan melampauimu. Kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Mu Yun menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu mengapa aku menyerang mereka lagi dan lagi? Kurasa kau tidak tahu, karena aku sudah berlatih, dan berlatih secara ekstrim. Dari ketiga serangan ini, aku bisa mengerti serangan gabungan yang sebenarnya. 1000 segel dewa, Mu Yun jatuh dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Rentangkan tangan Anda dalam sekejap. Cahaya petir tiba-tiba muncul. 2 tanda muncul di antara tangan Mu Yun. Serangan yang menggunakan petir sebagai segelnya dan memadatkan kekuatan ribuan petir disebut segel 1000 dewa. Ini juga merupakan tempat terakhir di mana saya melatih tubuh Dharma tertinggi. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun melambaikan tangannya. 2 tanda petir, seperti ular petir, keluar saat ini. Suara zizilala dapat didengar sepanjang waktu. Qi Yi dan Li Mingyuan ketakutan saat melihat dampak petir. Tiba-tiba, Ding Lin bertanya kepada mereka. Jangan remehkan Mu Yun. Sampai sekarang, apakah mereka meremehkan Mu Yun atau apakah Ding Lin meremehkan Mu Yun? Jika Ding Lin datang sendiri, baru saja, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Guntur menutupi tubuh mereka. Suara ledakan mengguncang gendang telinga. Lebih dari selusin seniman bela diri yang mengikuti mereka saat ini ketakutan, menjadi pucat, dan bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mati, Qi Yi dan Li Mingyuan jatuh ke tanah secara bertahap. Mu Yun berhenti dan menghembuskan napas. Qi Yi dan Li Mingyuan sangat kuat. Faktanya, jika dia menggunakan ilmu pedang, mereka pasti bukan lawan. Namun, rumus RS dibagi menjadi 4 bagian. Dia sekarang berlatih ke tingkat kedua. Manfaatkan angin guntur telapak tangan, tinju suci linggui dan huanglong memecah suara langit untuk dipahami dan dikenali. Dapat dikatakan unik dan tidak dapat diintegrasikan setiap saat. Hari ini, bahkan jika Anda berjuang untuk terluka, Anda harus mengintegrasikannya. Segel 1000 dewa, pengumpulan energi petir terjadi seketika dan berkecepatan tinggi. Dengan peningkatan kerajaan, Mu Yun semakin mengagumi Kaisar. Dia menciptakan formula tubuh EREI miliknya sendiri dan mengakui dirinya sebagai formula tubuh Dharma Agung pertama di dunia. Sekarang tampaknya meskipun Tuoda benar-benar sombong. Sebelumnya, itu adalah arah saya sendiri. Saya sedikit salah. Saat ini, seluruh tubuh Mu Yun sedang mengumpulkan kekuatan. Esensi, ki dan semangat dari 2 mayat dituangkan ke dalam tubuh. Pahami, cerna, Mu Yun tidak bisa menahan nafas saat ini. Sekarang, sungguh, Xuan Tianlang memintanya untuk menjadi walinya. Sepertinya dia benar-benar menemukan orang yang salah. Dibandingkan dengan Xuan Tianlang, dia tampaknya memiliki lebih banyak masalah. Orang ini, warisan ini, tidak mudah diterima. Mu Yun tampak menghina saat ini. Setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, apakah kamu tidak siap untuk keluar? Melihat sekeliling, kata Mu Yun. Pangguling juga berhati-hati saat ini. Itu tidak mudah. Suara terkejut terdengar pada saat ini. Sesosok melangkah keluar, sepertinya dia hanya mengambil 1 langkah, tetapi dalam sekejap mata, dia mendatangi Mu Yun 2 orang. Berpakaian biru dan rambut pendek, cukup halus. Wajah bersih, tapi sepasang mata itu agak cekung, terlihat agak dingin. Beri aku namamu, kata Mu Yun langsung. Haha, pemuda itu tersenyum dan berkata, aku tidak mencarimu. Aku mencarinya. Mata pemuda itu terpaku pada Xuan Tianlang. Saat ini, Mu Yun merasa lega. Jika mereka semua mendatanginya, sepertinya dia tidak memiliki nilai sebagai wali. Akhirnya, seorang pria datang mencari Xuan Tianlang. Katakan saja, pria muda itu berkata sambil tersenyum, rahasia Istana Yin ini adalah yang terbesar. Semua kelompok etnis kita juga kurang lebih mengetahui beberapa berita. Kekuatan warisan bukan hanya yang diinginkan Xuan Tianlang. Aku juga menginginkannya, hanya saja saya pergi ke 3 tempat lainnya, semuanya rusak. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya tempat. Pria muda itu berkata dengan lemah, nama saya Lei Wuming. Saudara Lei Wudong mulai dan mati. Saya tahu ini ada hubungannya dengan Anda. Tapi mati ya mati.
Aku tidak peduli denganmu. Janji apa yang Xuan Tianlang berikan padamu untuk melindunginya. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Jangan pernah mengingkari janjimu. Saat ini, kata-kata Lei Wuming meyakinkan. Dia mungkin menebak, mengapa Mu Yun ada di sini. Setelah diblokir untuk membunuh, Mu Yun masih belum pergi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan Xuan Tianlang. Yang paling mungkin adalah pemangku kepentingan. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Seorang pria datang mencari Xuan Tianlang. Saya pikir Anda akan bertengkar hebat dengan saya. Tanpa diduga, cara Anda menghadapinya lebih lembut. Lei Wuming tersenyum dan tidak berbicara. Tapi saya pikir Anda bisa memberikan apa yang Xuan Tianlang berikan kepada saya, tapi saya tidak suka mengingkari janji saya. Mendengar ini, senyum Lei Wuming berangsur-angsur menghilang. Jika kamu ingin menghancurkan warisannya, bunuh aku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku laki-laki. Aku tidak bisa menahannya. Lei Wuming sedikit terpana. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah aku perlu tahu siapa kamu? Mu Yun bertanya. Lei Wuming mau tidak mau berkata, saya yang ke-10 dalam daftar 100 orang. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku akan melawanmu. Lei Wuming menatap Mu Yun dengan mata berbinar. Kamu sangat menarik. Jika bukan karena pentingnya warisan ini bagiku, mungkin kamu dan aku akan menjadi teman. Mungkin juga jika kamu dan aku bisa bertemu lebih awal, aku juga bisa menjadi teman. Apa kamu yakin? Mu Yun bertanya, dapatkah kamu memberiku 10.000 keping armor kehormatan bumi dan biarkan aku melindungimu? Bisakah kamu percaya bahwa aku akan melindungimu? Pertanyaan ini membuat mata Lei Wuming membeku. Beralih ke Xuan Tianlang. Dizun menempati urutan pertama dalam daftar 100 orang. Dia adalah putra surga yang paling menonjol dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api dan pemimpin klan muda yang paling menjanjikan. Benar saja, dia pantas mendapatkan reputasinya. Lei Wuming harus menghela nafas. Dia mungkin mengerti transaksi antara Mu Yun dan Xuan Tianlang. Mu Yun, Xuan Tianlang. Semua orang luar biasa. Lei Wuming menatap Mu Yun dan mengangguk. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sejujurnya, kamu dan Xuan Tianlang layak untuk persahabatan yang mendalam. Sayangnya, masalah ini juga sangat penting bagiku. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Seng, aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya perlu pergi. Kalahkan, kamu bisa membunuhku. Lei Wuming, nomor 10 dalam daftar 100 orang. Mu Yun bernafas saat ini. Pertempuran berturut-turut tidak menempatkannya pada titik rendah, tetapi membuatnya merasakan kenyamanan dari lubuk hatinya. Perasaan ini membuatnya menyadarinya dengan jelas. Itu dibawa oleh penanaman formula tubuh EREI. Rahasianya memberinya manfaat besar. Manfaat ini tidak bisa dilihat hari demi hari. Namun terakumulasi hingga saat ini, membentuk semacam transformasi. Mu Yun merasa jalan surganya akan datang. Sukses atau gagal, dalam perang ini. Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah, dan seluruh tubuhnya membunuh. Saat ini, Lei Wuming tidak akan melepaskannya sama sekali. Boom! Dalam sekejap, tubuh mereka bertabrakan. Kekuatan ledakan yang kuat menyebar kemana-mana. Kedua sosok itu mundur saat ini. Wajah Mu Yun memutih, dan ada rasa manis yang mencurigakan di tenggorokannya, yang ditekan oleh Seng Seng. Di sisi lain, Lei Wuming juga menunjukkan sedikit kehati-hatian di matanya. Mu Yun, lebih kuat dari yang dia kira. Pada saat yang sama, Mu Yun berpikir demikian. Lei Wuming menempati urutan ke-10 dalam daftar 100 orang. Semakin dekat daftar ini ke depan, semakin sulit peringkatnya. Mampu berada di urutan ke-10 di antara ribuan pejabat lokal. Bisa dibayangkan bahwa Lei Wuming sangat kuat. Tampaknya aku masih meremehkanmu. Kupikir kamu melukai akar dalam perang dengan Qi Yi dan Li Mingyuan. Sekarang sepertinya kamu tidak melakukannya. Seru Lei Wuming. Kamu juga. Hormati tempat ke-10 dalam daftar 100 orang. Sekarang di mataku, daftar ini akhirnya sedikit persuasif. Mu Yun terlihat tenang. Mendengar kata-kata Mu Yun, Lei Wuming tertegun. Penting, Mu Yun benar-benar orang yang menarik. Sangat disayangkan untuk melawan orang seperti itu. Mu Yun, kamu harus mati. Di antara tangan Lei Wuming, dua palu raksasa muncul saat ini. Aku keluarga Singa Guntur 9 Tiang, ras kelas 2 di dunia, dan aku tidak bisa mati.
keluarga Singa Guntur adalah pengendali petir alami. Mu Yun, kupikir kamu cukup mengendalikan kekuatan Guntur. Mari kita lihat siapa yang lebih baik antara kamu dan aku. Kata-kata Lei Wuming jatuh, seluruh tubuhnya naik turun, dan cahaya Guntur berkedip. Suara gemuruh terus berdering. Pada saat ini, palu kembar bertabrakan satu sama lain dan membuat ledakan keras. Mu Yun sekarang mengepalkan tinjunya. Membunuh. Untuk sesaat, dua sosok bergegas keluar pada saat bersamaan. Apa yang diperhatikan Mu Yun adalah serangan yang paling mendominasi, yang tak tertandingi. Lei Wuming, dari keluarga Singa Guntur 9 tiang, terlahir untuk bersahabat dengan Guntur dan Kilat. Kedua pria itu sekarang bertarung seperti dewa bertarung. Untuk sesaat, di sekitar alun-alun, istana runtuh dan bumi retak. Telapak Guntur tertiup angin. Satu telapak tangan, ayunkan saat ini. Kekuatan Guntur dan Kilat menyembur keluar dari awanmu. Kekuatan ledakan yang kuat membuat orang merasa bahwa tubuh dan pikiran mereka sangat terkejut saat ini. Hanya saja palu kembar Lei Wuming digunakan, dan dua sinar Guntur menyatu menjadi ular sanca. Dia merobek giginya yang tajam dan langsung menggigitnya. Ada ledakan. Pada saat ini, mereka berdua mundur. Pada saat ini, lengan Mu Yun sedikit gemetar, dan dadanya lebih ganas. Dan Lei Wuming, terengah-engah, berdiri di sisi lain. Keduanya saling memandang dengan takjub. Serangan Lei Wuming sangat mendominasi dan kuat. Pertahanan Mu Yun membuat Lei Wuming merasakan tekanan besar. Wah, dalam sekejap, tanda itu keluar. Lei Wuming ingin menghindari saat ini, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Segel 1000 dewa, 1000 segel dewa, sebuah kata jatuh, dan Mu Yun melambaikan telapak tangannya saat ini. Cahaya Guntur dan Kilat mengembun menjadi tanda. Tandanya, bengkok dan bengkok, menyatu menjadi pola yang makmur dan kompleks. Penggulungan dan pengumpulan petir yang cepat dilepaskan dengan kekuatan ledakan terkuat. Lei Wuming mendengus dan mengepalkan tangannya dengan palu ganda. Suara Guntur. Tiba-tiba, tangan Lei Wuming saling bertabrakan. Pada saat ini, palu raksasa di tangan mereka tiba-tiba saling berbenturan. Dalam sekejap, cahaya petir berkerumun dan langsung membunuh Mu Yun. Pada saat ini, Qian Shenyin bentrok dengan cahaya petir. Boom! Di sekitar mereka, langit dan bumi pucat dan penuh kekacauan kilat. Tapi saat ini, tak satu pun dari mereka berhenti. Bergegas keluar lagi dan mereka bertarung. Pada tahap pertarungan ini, tidak ada waktu untuk bertarung. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati tanpa penguburan. Kedua sosok itu saat ini langsung saling bunuh tanpa ampun. Guntur, Kilat, pada saat ini, sangat cerah. Pangguling sudah lama bersembunyi saat ini. Saat keduanya bertarung, dia menghormati alam kesempurnaan dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Orang yang tidak berhati-hati akan mati. Bahkan, Xuan Tianlang sekarang berada di bawah perlindungan barisan Tao. Jika bukan karena niat Mu Yun untuk menghindar, Lei Wuming juga ingin menghindar saat ini, dan Xuan Tianlang tidak bisa diampuni sama sekali. Memotong. Di lautan Guntur dan Kilat, tangisan rendah tiba-tiba terdengar. Sekarang, aku harus menggunakan pedang. Oh, itu 4 yang mendominasi. Dengan sua, pedang turun dari langit dan langsung memotongnya. Mu Yun, pedangnya keluar. Jika Anda adalah orang lain, satu gerakan akan berakibat fatal. Namun, Lei Wuming sendiri adalah anggota dari keluarga Singa Petir 9 tiang dan keturunan langsung dari keluarga kerajaan. Ini berisi petir. Luka yang disebabkan oleh ramuan tubuh RSN jelas jauh lebih kecil. Kalau begitu, gunakan ilmu pedang. Keterampilan pedang dipraktikkan oleh bayangan pedang di dinding batu. Pedang peniup salju. Saat pedang keluar, pedang Qi dari 4 sisi akan bubar. Pada saat berikutnya, pedang Daodaoqi berkumpul pada saat ini. Seperti salju tak terbatas di langit, saat ini ia mengembun menjadi puncak salju. Puncak bersalju dengan semangat gigih. Saat ini, Mu Yun seperti puncak salju yang dipadatkan oleh angin dan salju. Dia membunuh dengan pedang. Darah puff, meledak. Saat ini, Lei Wuming memiliki mulut berdarah di lengannya. Saat ini, wajah Lei Wuming berubah. Mu Yun telah berubah. Ini berbeda. Baru saja, orang ini mematahkan pertahanannya dengan pedang. Meski tidak melukai kuncinya, itu cukup membuat orang panik sepenuhnya. Faktanya, yang lebih kuat dariku sekarang adalah ilmu pedang, roh pedang dewa, artefak tertinggi dari level produk lokal, dikombinasikan dengan ilmu pedang top.
Kombinasi ketiganya lebih kuat dari tadi. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menolaknya. Kata-kata Mu Yun jatuh dan pedang keluar lagi. Lei Wuming sekarang memegang palu ganda di tangannya. Kekuatannya sangat kuat dan tak terkalahkan. Tapi saat ini, kekuatan Mu Yun lebih kuat, dan yang lebih penting adalah kecepatan. Kecepatan pedang panjang lebih cepat dari palu ganda, tetapi lebih cepat dari satu keping. Bersenandung, Lei Wuming merasa bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika diteruskan, ia akan mati. Lei Wuming meminum sepatah kata pun. Raungan keras terdengar saat ini. Tubuh Lei Wuming berubah secara bertahap. Seekor singa jantan dengan bulu hijau dan guntur dan kilat di rambutnya muncul di depan Mu Yun. Tubuh tinggi, ditutupi rambut, bersinar dan bersinar. Guntur dan kilat yang lebat, dengan suara zizilala, membuat orang takut. Mu Yun memegang pedang langit bintang merah, yang bersinar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menjadi tenang. Lei Wuming menatap Mu Yun dengan sepasang mata singa dan tenda hijau. Kamu hebat, aku benar-benar meremehkanmu. Hanya bertarung dengan Noumenon adalah potensi terbesar binatang itu. Mu Yun, sayang sekali. Suara guntur seperti guntur, bergulir dan mengalir. Apakah kamu tahu mengapa kamu tidak berlatih ilmu pedang? Mu Yun berkata perlahan, karena aku ingin mengasah kekuatanku, aku membawamu sebagai pendamping. Sekarang, sepertinya efeknya sudah tercapai. Terima kasih banyak. Saat ini, Lei Wuming seperti putra guntur ilahi. Mu Yun memandang Lei Wuming dengan mencibir. Gaya pedang Kaisar 1000 bintang. Saat pedang keluar, Tao dan pedang terbuka, menunjukkan ribuan cara. Masing-masing cukup untuk menghancurkan prajurit yang hebat dan bulat. Pada saat ini, Mu Yun menghembuskan nafasnya sampai ekstrim. Bersama dengan tubuh, kekuatan Tao berkumpul. Roh pedang ilahi, bayangan virtual, terintegrasi ke dalam pedang Dewa Langit Bintang Merah, tenda pedang, membubung ke langit. Tampaknya memadat menjadi bayangan Mu Yun. Saat ini, bunuh Lei Wuming. Manik guntur, minuman rendah terdengar saat ini. Lei Wuming membuka mulutnya dan sinar guntur berkumpul menjadi manik-manik saat ini. Manik itu seukuran ibu jari. Namun dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seukuran wastafel dan segera mengembun menjadi seukuran tangki air. Akhirnya, itu menyebar hingga 100 kaki. Manik-manik guntur bersinar dan memberi orang dampak kilat yang ekstrim. Membunuh. Saat ini, mereka benar-benar mulai melakukan yang terbaik. Apakah itu hidup atau mati tergantung pada saat ini. Boom! Raungan yang kuat terdengar saat ini. Sinar cahaya mengembun. Seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan kekuatan. Pedang ki dan jiwanya bersinar tak tertandingi saat ini. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Lei Wuming tiba-tiba muncul. Dua orang bertarung sampai mati. Boom! Segera, cahaya guntur dan pedang ki benar-benar menyelimuti napas mereka. Pada saat ini, seluruh alun-alun bergetar. Seiring waktu berlalu, napas gemetar alun-alun itu berangsur-angsur berkurang. Lei Guang dan Jian Qi masih saling menggigit. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa bekas gigitannya semakin lemah. Akhirnya, kekuatan itu benar-benar kembali tenang dan menghilang. Sosok Mu Yun muncul saat ini. Luka di dadanya menghitam. Pada saat ini, seluruh orang memiliki nafas yang lemah. Pada saat yang sama, sesosok juga muncul perlahan. Itu Lei Wuming, singa raksasa, setinggi 100 kaki, berubah menjadi panjang 2 atau 3 meter dan jatuh ke tanah. Darah mengalir melalui hidung. Mu Yun melangkah maju selangkah demi selangkah. Nomor 10 dalam daftar 100 orang. Mu Yun berkata perlahan, sekarang aku juga harus memiliki kekuatan seperti itu. Lei Wuming menatap Mu Yun, matanya redup, dan napasnya berangsur-angsur berhenti. Kamu benar-benar kuat. Sepatah kata jatuh, dan tubuh Lei Wuming tampak retak saat ini. Pedang memotong tubuhnya. Darah menyebar. Pada saat ini, nafas Lei Wuming menghilang antara langit dan bumi. Tubuh Mu Yun runtuh saat ini. Nomor 10 dalam daftar 100 orang. Sangat kuat. Jika dia tidak mencapai roh pedang tingkat dewa dan memiliki keterampilan pedang bayangan dinding di tangan, dia mungkin harus menggunakan cara Yin Yang Tai Chi. Pada saat ini, Mu Yun ambruk ke tanah. Semangat Pangu datang dengan cepat. Melihat tubuh Lei Wuming di tanah, Panguling juga terengah-engah. Jika Mu Yun mati, dia akan tamat. Untungnya, Mu Yun menang. Kalau dipikir-pikir, selama periode waktu ini, promosi Mu Yun sangat cepat.
90 di daftar 100 orang, 60 di daftar 100 orang, 30 di daftar, dan sekarang buta petir ke-10. Mu Yun naik sepanjang waktu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak bisa mati. Mu Yun menghela nafas saat ini dan berkata, tidak ada yang sederhana di daftar 10 besar. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai pengingat bagiku. Di setiap alam, terobosan yang paling sempurna adalah terobosan yang ekstrim. Kata-kata Mu Yun jatuh, menelan ki dan darah Lei Wuming. Kekuatan tubuh yang hampir habis terus dipulihkan pada saat ini. Nafas yang kuat menyebar di dalam dan di luar tubuh Mu Yun. Lambat laun, bau Mu Yun menjadi semakin kuat. Ini bukan kekuatan pemulihan, tetapi momentum. Bumi ini besar dan lengkap, dan selangkah lebih maju. Saat ini, mata Mu Yun sedikit dingin. Sekarang, jika seseorang datang lagi, itu benar-benar merugi. Panguling tidak berani gegabah dan melihat sekeliling. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang ini, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka yang ingin membunuhku dan mereka yang ingin membunuhnya diharapkan datang perlahan. Saat itu waktu, aku tidak bisa menolaknya. Pan Guling juga tersenyum pahit. Sungguh mengejutkan bahwa Tuhan dapat melakukan ini. Waktu berlalu dengan lambat. Mu Yun benar-benar menyerap esensi dan semangat Lei Wuming. Nafas pulih, tetapi cedera tidak pulih begitu cepat. Bahkan, pada tahap ini sering terjadi pertarungan antar petarung. Setiap orang yang ceroboh bisa mati. Dan begitu Anda tertangkap, terkadang akan melukai akarnya, yang akan lebih menyusahkan. Itu bahkan akan menyebabkan stagnasi total seni bela diri. Pada saat ini, napas Mu Yun mekar. Perlahan, dia menstabilkan kekuatan di tubuhnya dan tidak akan terus berlalu. Wilayah surga, melelehkan tulang surga. Gumam Mu Yun, setelah pencairan kerangka surgawi berhasil dan mencapai tingkat penghormatan ilahi, itu dapat menembus udara. Ya Tuhan, daging dan tulang telah mencapai titik di mana mereka telah bertahan dari pemotongan ruang tanpa batas, dan dapat berpindah-pindah melalui ruang. Semakin kuat dewa itu, semakin cepat kecepatan bola-balik antariksa. Tentu saja, tidak peduli level Tuhan apapun, kecepatan bola-balik antariksa selalu lebih cepat daripada kecepatan langit, bumi, dan tertinggi. Mu Yun tenang saat ini. Tulangnya, tidak hanya tulang manusia, tetapi juga mengandung lunas. Perpaduan keduanya bisa mengarah ke alam surga, dan tulang surganya akan semakin kuat. Mungkin pada saat itu, dibandingkan dengan alam yang sama, kekuatannya akan lebih kuat. Tapi saat ini, Mu Yun tidak terlalu memikirkannya. Daya untuk sementara distabilkan, namun cederanya tidak pulih dalam semalam. Apa berikutnya? Mu Yun tahu seseorang akan datang ke sini. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Mu Yun dan Pan Guling juga lega dalam setengah bulan ini. Tidak ada yang datang lagi. Bukan berarti tidak ada yang akan datang sepanjang waktu. Pada hari ini, Mu Yun masih diperbaiki. Kali ini, Mu Yun tidak sopan. Dia meminum cairan roh tertinggi sebagai air dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Sejauh ini adalah satu-satunya cara. Benar saja, gelombang orang lain datang lagi. Pada hari ini, sosok muncul di sekitar bidang seni bela diri yang besar dan rusak saat ini. Angka-angka itu terus keluar. Sosok pertama muncul di depan dan menatap Mu Yun. Dengan mata dingin. Kau membunuh adikku, bukan? Suaranya dingin. Mu Yun sakit kepala. Kali ini, aku mencarinya lagi. Kau yakin tidak melaporkan dirimu sendiri? Bersenandung, pria muda itu jatuh dan menatap Mu Yun. Rumah Danti, Ding Lin. Ding Feng adalah saudaramu. Benar, aku membunuhnya. Mu Yun tersenyum. Kamu juga mengirim Li Mingyuan dan Qi Yi. Mu Yun berkata lagi, kedua orang ini juga sudah mati. Ding Lin tidak terkejut mendengar ini. Qi Yi dan Li Mingyuan tidak bisa menolak untuk membalasnya. Jika tidak ada gerakan selama setengah bulan, itu sudah mati. Tapi dia tidak menyangka Mu Yun masih di sini. Apa yang dijaga orang ini di sini? Ding Lin, pria ini tidak hanya membunuh saudaramu. Saya murid dari Paviliun Pedang Ilahi. Aku juga mati di tangannya. Sebuah sosok muncul lagi. Pengunjung itu mengenakan kemeja panjang, dengan napas tertutup. Dia berdiri di tempat dan biasa saja. Dia hanya memimpin puluhan orang dan berdiri di garis depan. Bisa dibayangkan bahwa dia kuat. Si Lian, melihat pengunjung itu, Ding Lin sedikit mengernyit.